Tanah Sumbawa sungguh merupakan daerah yang mengagumkan. Rasanya tuh seperti hidup kembali di masa lampau, di mana kehidupan kerajaan dan kesultanan masih begitu kental. Apalagi dengan perayaan dan tradisi adat yang membuat suasana begitu hangat, dengan senyum dan tawa dari setiap masyarakatnya. Kemacetan kendaraan tidak akan kalian temukan di tempat ini. Hanya ada semangat dan meriahnya pacuan kuda dengan skill dari joki-joki cilik yang melesat dengan kencang di tengah debu yang berterbangan. Tempat ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya kita kembali lagi ke tradisi dan budaya yang sudah lama hilang. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Sumbawa Besar. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami singgah ke Pulau Bungin yang dikenal sebagai pulau terpadat di Indonesia, bahkan di dunia. Di sana, kami bertemu dengan fenomena unik, yaitu kambing yang makan sampah plastik. Memang memprihatinkan, namun ya inilah yang terjadi di lapangan. Ditambah lagi dengan ratusan lorong di pulau ini, seperti labirin di mana setiap jengkal tanah sudah berdiri bangunan rumah. Walaupun demikian, warga di Pulau Bungin ini begitu ramah dan menyambut kami dengan hangat. Dan sekarang saatnya kami untuk melanjutkan perjalanan lagi menuju ke destinasi berikutnya. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Jadi sekarang kita lagi mau ke tempat yang katanya wajib dikunjungi kalau ke Sumbawa Besar. Yes, area pantai katanya. Ya, yang namanya itu Pantai Ailema. Dan sekarang kita akan langsung cus menuju ke lokasi. Let's go! Let's go! What would have happened if you just had passed me by the night? Inilah yang membuat Sumbawa begitu istimewa. Jujur, kami betah banget di sini. Karena sepanjang perjalanan, pemandangan tuh selalu bikin mata tuh manja banget dengan sawah hijau yang membentang luas. Di sini, waktu terasa berjalan lebih lambat. Setiap momen tuh bisa dinikmati tanpa terburu-buru. Beruntung ya, warga Sumbawa bisa menikmati momen seperti ini setiap harinya. Only God knew about all those little moments. We keep on drinking. Dikasih pantat pula. Itu halang, weh. Annyeonghaseyo, konnichiwa. Kamari kap. Ngapa lu kayak orang gila aja lu, Jan? Nggak tahu, lagi bahagia aku. Oke, kita masuk ke gerbangnya Ailemak. Oke, dari jauh utama kita akan masuk ke jalan yang belum diaspal, sekitar 900 meter. View-nya sih bagus sih. Aku mau koreksi dikit. Dulu aku bilang bahwa Sumbawa itu cantik cuma kalau musim panas. Ganti. Sumbawa di musim hujan gini yang hijau-hijau juga cantiknya beda. View-nya keren. Dan jalannya mulai rusak kalau di depan.
Alright, Rangga, come on, let's go, Rangga. Nyeng nyong nyeng nyong nyeng nyong nyeng nyong nyeng nyong nyeng nyong. Let's go, Rangga. Oi, aku ketemu burung cantik bentar. Kau lihat nih. Shh. Oh, dia terbang loh. Mana burungnya? Mana burungnya? Oh ya, Kok dapat. langsung diam? Mana dia terbang? Janganlah, aku lagi rekam nah. Oke, ini akan menjawab pertanyaan kenapa kalian lambat sekali jalannya. Satu provinsi bisa berbulan-bulan. Karena kita ngambil banyak angle, boy. Jadi kalau ada event menarik kita berhenti dulu, merekam. Dah. Aku buat dia terbang ya, bentar ya. Ini dia terbang soalnya. 3, 2, 1, terbanglah kau. Dua orang. Ya. Oke. Jadi untuk karcisnya 2 orang Rp10.000. Pagi 5.000. Camping. Oh, camping 20.000. Siap nih. Tapi Bu ya. Terima kasih Bu. Tarif camping dan masuk. Sudah. Let's go to Air Lemak. Pepohonan rimbun, boy. Kalau di pagi sih cantik, Beb ya. Kau Iya. pengen kalau malam cuman Beb? Nggak mau gua kesini, kemarin kita kan lewat malam. Seram ya. Iya. Rimbun kali, coy. Bale, pelan-pelan kan? Pelan-pelan Dan. Enggak, kau ngomong loh, pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Nah, gitu dong, bro, pelan-pelan. Yeay, udah sampai di pantainya. Sama Macam ada gimana? macam pantai di Singkawang. Nggak boleh gitu, Sumbawa nih. Masa kau masih belum pemohon kali di Kalimantan Barat? Serius, coba kau lihat di depan loh. Oke, kita lihat. Let's go. Dan selamat datang di Pantai Air Lemak. Jadi pantai ini itu sangat menarik ya, karena dari luar kau tuh akan bertemu dulu dengan savana hijau yang luas, dan di endingnya adalah pantai yang hadap ke laut ya. Ya. Untuk warna pantainya mungkin kayak sampai pantai biasanya, cuman situ bersih banget. Karena pengurusnya rajin bersihin ya Beb ya. Iya. Dan kita juga sempat melihat tumpukan sampah plastik dikumpulin semuanya satu ya. Thumbs up, sangat-sangat recommended. Tempatnya juga luas, jadi cocok banget buat kalian yang road trip, pengen bawa mobil, mau camping, sini tuh cocok banget ya. Karena udah lengkap dengan ada toiletnya, semua lengkap dan banyak berugak ya, alias pondok-pondok buat kau bersantai bareng keluarga. Dari sini kamu juga bisa melihat yang namanya Sandropole ya, itu sebuah pantai juga jarak 15 menit dari sini. Di satu spot snorkeling terbaik. Cuman pas kami datang memang cuaca nggak bagus, agak Jadi itu berkabut. banyak pohon yang tumbang, jadi aksesnya juga nggak bisa, soalnya kan naik ke atas dalam Betul. hutan gitu kan. Dan kemudian kalau dari ujung kamu juga akan menemukan kayak mercusuar kecil ya, sebuah tiang tinggi. Tujuannya itu adalah untuk mencegah kapal biar tak nabrak tebing. Dan dari Tanjung itu juga ada sebuah legenda masyarakat ya yang disebut Tanjung Menangis ya. Jadi kisahnya itu adalah tentang ada seorang putri ya kena penyakit kulit. Kemudian si rajanya tuh bapaknya kasih sayembara, barang siapa bisa sembuhin dia maka bakal dikawinkan gitu loh. Kemudian adalah orang tua nih dari Makassar datang ya, orang pintar lah, menyeberang jauh-jauh ya demi nyelamatin si putri ini. Sembuh, tapi si raja ingkar janji ya. Kemudian akhirnya si Pak Tua nih merasa kesal kali tipu. Akhirnya dia tuh pergi ya, udah mau pergi nih. Pas udah naik kapal, ternyata tuh si Pak Tua ini tuh penyamar ya. Dia tuh pangeran ganteng yang nyamar jadi Pak Tua. Si putri ini nangis lah dia, itu kan ngejar lah dia sampai ke Tanjung menangis-nangis ya. Kata itu si Pak Tua tuh pangeran. Itulah ini ceritanya. Kayaknya rata-rata buat cerita yang mirip-mirip ya. Mirip ya. Hmm. Tanjung Menangis, bukan berarti sana banyak yang apa yang mistis Banyak. enggak. Aku tanya sama pengelolanya, ada nggak mistisnya? Ada ya, kadang-kadang ada orang datang nyari macam ilmu lah, macam Chris dan teman-teman lainnya. Selalu ada hal itu di Indonesia. Tapi tenang ya, Air Lemak sangat indah dan menarik, nggak ada hantu-hantunya kok, aman. Sudah di rekomendasi oleh Jajago, aman dari hantu, aman dari mistis. Kau layak untuk camping di sini karena indah banget. Dan harganya juga murah ya, cuma 10.000, camping cuma 20.000. Very very affordable, cocok buat tinggal lama-lama untuk hemat-hemat murah meriah. Nice. Dan sekarang kita mau main dulu ke Istana Sultan Sumbawa. Dan bakal lebih afdol lagi kalau sekalian kita pakai pakaian adat dari Sumbawa ini.
Kami dibantu oleh teman-teman dari Pusaka Samawa untuk mengubah Cik Riana menjadi Dadara Samawa yang cantik nan jelita. Dan tentu nggak lupa juga dengan pasangannya, yaitu Taruna Samawa yang tampan, berani, baik hati, dan rajin menabung. Dengan pakaian kayak gini nih, rasanya seperti kembali ke masa lalu ya. Ya, udah. Sekarang kamu jelaskan. Kesatria Sumbawa, naik level. Kan? Setelah selesai siap-siap, sekarang mari kita menuju ke Istana Bala Kuning. Rena tu kemas kamu yang bau biru saling totang. Panotang laku samawa. Tanah intan gula intan. Ia junjung adat budaya. Salam ko siasarea, ade ada pangsamawa. Kaji jango desa sia, siaka tarima kami. Nonda jangka tu kameri, jajago tarima kasih. Jango desa kami, tanya kami, kalam sia datang lakuta, kadatang sangka kuangkang, muli kusanturut kemang, lema mampis bawarungan. Kami terima Anda dengan senang hati, semoga pulang membawa kesan yang mendalam tentang Sumbawa. Wih, keren, terima kasih. Kita udah berada di area Istana Bala Kuning nih, tempat bersejarah yang masih berdiri megah di Sumbawa. Istana ini dulunya tuh jadi kediaman resmi Sultan Sumbawa dan pusat pemerintahan. Warna kuningnya itu melambangkan kejayaan dan kebangsawanan. Di dalamnya tersimpan banyak benda pusaka. Kami sangat senang karena disambut langsung oleh keturunan Sultan Sumbawa. Di sini kami banyak belajar tentang sejarah dari istana ini. Pada zaman dahulu ya, pakaian kebesaran di sini ternyata ada campuran emas dan peraknya loh. Sultan sekali kawan. Di dalam Istana Bala Kuning, kami diperlihatkan benda-benda pusaka yang penuh makna. Mulai dari payung, kemudian ada juga tombak pusaka dan keris yang berusia ratusan tahun, yang menjadi saksi perjalanan kerajaan di masa lalu. Setiap benda ini tuh punya cerita. Bukan hanya benda antik loh, tapi juga simbol kekuatan dan kebijaksanaan dari para pemimpin di Sumbawa. Enggak lengkap rasanya kalau kita nggak mengabadikan momen di sini. Dengan latar belakang tuh rumah yang bersejarah, yang setiap sudutnya punya cerita. Rasanya ya seperti kembali ke masa lampau. Dan sekarang sejarah itu juga menjadi bagian dari kenangan kami. Dari Istana Bala Kuning, kami lanjut ke Istana Dalam Loka. Kalau Bala Kuning itu lebih kecil dan modern. Nah, kalau Istana Dalam Loka itu ada istana kayu raksasa yang berdiri di atas 99 tiang besar. Bangunannya itu dibuat dari kayu utuh, disusun dengan teknik tradisional, jadi itu tetap kokoh hingga sekarang. Di dalamnya kami melihat mahkota kerajaan yang dulu dikenakan oleh para sultan. Dan juga ada pakaian adat dari khas Sumbawa lengkap dengan hiasan emas dan kain tenun mewah yang dulu hanya dipakai oleh para bangsawan. Kami juga diceritakan mengenai kisah putri-putri di istana ini yang nggak boleh keluar dari istana. Mereka hanya bisa melihat alun-alun dari depan istana ini. Dan sekarang ya, pemandangannya tuh semua udah berubah. Tapi jejak kejayaan pada masa lampau tetap terasa di setiap sudutnya. Terima kasih banyak ya untuk para warga Sumbawa yang udah menemani kami, berbagi cerita, dan mengenalkan kami pada sejarah luar biasa ini. Pengalaman yang nggak akan terlupakan. Setelah asik berkeliling selesai, kami pun lanjut memberi makan rusa yang ada di sini. Rusa-rusa ini ternyata udah lama menjadi bagian dari lingkungan istana. Dulunya dipelihara sebagai hewan kesayangan kesultanan. Dan mereka ini jinak banget, langsung mendekat pas kami membawa makanan. Seru juga ya. Setelah selesai memberi makan rusa, kami diajak untuk mampir ke Balai Mangan, tempat makan khas Sumbawa. Di sini ada ikan sepat yang segar dan gurih. Kemudian ada kuah singang
ya yang asam itu nonjok banget dan kaya dengan rempah. Kemudian ada pelu ya. Pelu itu kayak urap tapi khas Sumbawa. Ada juga ikan bakar sirah Padang ya. Ini ikan bakar dengan bumbu khas yang meresap. Cita rasa tuh pedas dan sedikit manis. Semua ini benar-benar menggambarkan kelezatan dari masakan khas Sumbawa. Makan di tempat terbuka gini ya, dengan angin yang sejuk ya, suasana yang santai, bikin pengalaman makan ini makin mantap. Makan dulu ya boy. Oke boy, setelah perjalanan berjam-jam ya, aku cari kita punya bahan bakar tuh setengah mati, tak ada yang jual. Dan akhirnya ini adalah SPBU satu-satunya. Problemnya adalah dia tuh ada biosolar, tapi tidak ada Dex, tak ada Pertadex. Dan kita punya bensin yang sekarat. Aku tak tahu macam mana. So mau nggak mau ya, dalam perjalanan kita makin ke timur tuh, kadang-kadang biosolar lebih baik daripada Dex ataupun yang lain. Ya walaupun aku nggak takut sih. Cuman ya untungnya sebelum kita perjalanan ini, aku udah duluan pasang filter Mikfill namanya ya. Itu filter yang bisa ngebantu kita untuk kalau di perjalanan kayak gini nih, kita nggak tahu nih kita isi mungkin kayak solarnya ada kotor, atau isi bahan bakar tuh yang di tempat-tempat yang tepi jalan yang aneh-aneh. Untuk menjaga si engine ya kita harus pastikan udah dipasang dulu filter itu. Dan sebenarnya ya di perjalanan kita pas makin ke timur nih, kita sempat satu kali bener-bener udah parah banget, kita punya bahan bakar udah habis, nggak ada yang jual, nggak ada SPBU juga, kita terpaksa isi ketengan di tepian jalan ya. Dan itu sudah bercampur dengan air, itu can-nya juga penuh dengan pasir dan debu, cuma aku nggak ada pilihan ya. Tapi habis kita udah pakai, nah so far ya pengalaman aku nih, walaupun kita udah isi yang agak kotor, untungnya dia tuh nggak rewel gitu loh. Itu salah satu berkat karena filter itu. Jadi pas udah ke mesin pun mesinnya tetap bertenaga ya. Kemudian nggak ada cumi-cumi darat ya, nggak ada kayak keluar-keluar ngebul-ngebul hitam. Dan ya aku sih sarankan itu cocok banget dipasang sih. Walaupun mungkin di mobil biasa bisa bikin kita punya umur engine tuh lebih panjang. Kita kedatangan tamu baru boy, jauh-jauh dari Mekah. Siapa namanya? Nama aku Rafli Purnama. Ya, dikenal sebagai Cyclist. Oh, cyclist. Sepeda jarak jauh. Woi, Indonesia Mekah, mantap. Ini mobilnya. Sepedanya boy. Boy, ini bendera-benderanya. Woi, ini bendera Jeneponto. Mana? Oh, bukan. Luar negeri nih. Woi, keren kali. Inilah sepeda yang udah nyampe Mekah, bro. Ya, semua setupnya hampir sama kayak perjalanan kemarin. Wih, mantap. Jadi kita mumpung ketemu di Sumbawa Besar, si Rafli itu juga mau ngarah ke Timor Leste. Nah, jadi ngelawatin NTT juga. Yoi. Jadi untuk beberapa hari ke depan kita bakal trip bareng si Rafli. Mantap boy? Mantap. Jadi buat kamu mau cek semua perjalanan beliau, boleh follow di mana boy? Di YouTube-nya Lintas Cinta, ada di akun TikTok saya namanya Rafli Purnama, terus juga ada di IG-nya Lintas Cinta juga. Woi, sip, mantap di linknya ya. Siap, thank you. Mau naik kuda. Dari kemarin penasaran, soalnya ini banyak banget di daerah pasar kan. Jadi aku penasaran, aku mau naik dulu. Kita berempat bareng si Rafli nih. Semoga kudanya nggak capek. Nah, lebo. Pak, udah berapa lama nari dokar, Pak? Ada dari masih lulus SD, Pak. Dari SD. Lulus SD dulu. Belum orang tua meninggal, masih SD dulu. Oh. Nekat saudara-saudara bagaimana cari makan, hei. Kita yang nekat, hei. Di awal-awal Ya. kuda yang liar itu nendang-nendang, Pak. Iya, nendang semua, loncat Pak, dia nendang. Hei. Satu kuda gini kira harga berapaan, Pak? Ini sekitar 12 dah. Oh, 12 juta. Iya. Kayak satu Vario. Iya. Bisa kah, Pak? Kita beli kuda nyicil, Pak, gitu, Pak. Ya. Beli kuda nyicil. Kredit. Kadang-kadang Oh, bisa. bisa. Ya. Pak, kuda yang kalau udah tua, udah nggak bisa dipakai buat ngedokar, itu bisa dimakan kah? Ya, dia potong. Potong? Ya, potong. Potong. Sekarang jarang daging Sekilo? kuda tuh. Oh, Sekarang kadang 1 bulan dia pesan orang daging kuda tuh. Oh, di order duluan. Iya.
Sekilo berapa? PO ya. Bayi sekilo 150. 150.000. Ya, 150. Oh, lebih mahal di sapi dia. Iya, mahalan sapi. Bikin kuat nggak Pak makannya Pak? Ya itu katanya. Makanya orang cari itu karena bos-bos yang nyari. Setelah asik naik doka dan ngobrol banyak dengan bapaknya, kita dapat info nih kalau ternyata ada pacuan kuda di daerah ini. Dan tentu saja kami penasaran banget. So, kita langsung menuju ke lokasi pacuan kuda. Terlihat suasana makin ramai ya. Ini menandakan bahwa kita tuh udah mulai dekat dengan tempat pacuan kudanya. Berapa Pak? Ya, Kakek kasih. Abe. Karena ini partai yang sangat panas. Bahkan di sini beberapa kuda ini akan membuat menyala. Menyala bagus. Jadi acara pacuan kuda di situ ada setiap hari rupanya, kecuali hari Jumat. Dan itu diadakan di jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Demi menjaga keamanan. Keren kali. Di Sumbawa Barat kau ketemu untuk apa balapan kerbau, di sini kau ketemu dengan balapan kuda. Keren. Jangan kudanya. Jangan. Kuda. Itu. Lang saju. Kok aku takut? Pemeriksaan Kok agak serem gimana, Beb ya? Iya. galaksi. Jadi kita mau lihat langsung lebih dekat dan langsung lokasi kudanya tuh. Dari dia mulai nih. Jauh banget. Banget, aku kaget. Aku kaget. Sini Jang. Mana Jang? Aku takut Kok aku panik ini? Jadi itu ya, kami tuh agak repot buat ngerekam momennya gara-gara nggak ada aba-aba sama sekali. Kau tak si Rafli nih, setengah mati kami nunggu momennya, baterai udah habis. Udah jalan 5 menit, belum keluar. Dan Tapi nggak apa-apa demi momen. iya, karena memang dia nunggu si kuda tuh mesti tenang semua dulu kan, baru lari. Dan kuda tuh susah tenang karena katanya didoping kan, jadi tuh kayak menggebu-gebu mereka gitu. Jadi mereka nggak bisa kasih aba-aba 1, 2, 3. Bukan bisa. manusia soalnya. Momen mahal ini. Mahal ini. Tak gampang ini. Nggak gampang. Ya, beda lah. Kau nonton di TV sama nyatanya, feel-nya beda. Habis minum kopi makin gede. Iya. Yang paling enak tuh ada sensasi pas lumpurnya tuh kena muka kau. Kayak fresh sekali langsung muka gitu. Emang yang menang dapat apa, Mas? Untuk juara satunya 10 juta. Gila, kaget. Aku kaget loh. Ferrari. Keren, yang
Sedikit update, ini info orang lokal. Rupanya event untuk balap kuda tuh tidak setiap hari ya. Aku revisi dikit. Karena tadi aku ngomong setiap hari ada. Berarti 3 bulan. 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali. Dan tergantung sponsor. Eventnya 1 minggu. Oh, tergantung sponsor lagi ya. 1 minggu dia. Dia 1 minggu kelar sudah. Oh. 3 bulan lagi. Besok itu final. Besok final yang seru ya. Jadi intinya tuh hoki-hokian boy. Nggak tiap hari kau sedang kau pacuan kuda. Berarti kita lagi hoki. Lagi hoki, yeay. Sebelum pacuan dimulai, suasana tuh udah penuh semangat ya. Para joki bersiap di atas kuda mereka ya. Kuda-kuda nampaknya gelisah banget, siap melesat kapan aja. Rasanya tuh tegang, tapi ya juga bikin penasaran. Proses start dalam pacuan kuda tradisional Sumbawa biasanya tuh dimulai tanpa aba-aba resmi. Para joki dan kuda itu udah terlatih untuk memahami kapan saatnya mulai berpacu. Seringkali dipandu oleh isyarat atau tanda tertentu dari panitia. Tradisi ini tuh menambah keunikan ya dan keaslian dari balapan kuda yang ada di Sumbawa ini. Begitu balapan dimulai, semuanya terasa begitu cepat. Kuda-kuda langsung melesat, mengangkat debu dari sepanjang lintasan. Kami yang awal hanya menonton santai, tiba-tiba ikutan tegang. Joki-joki yang berdiri di punggung kuda berpegangan erat ya. Rasanya tuh kayak mereka terbang di atas lintasan. Di sisi lintasan, penonton berteriak heboh. Beberapa bahkan sampai ikut berlari di pinggiran, mendukung kuda favorit mereka. Jantung kami ikut berpacu, enggak bisa mengalihkan pandangan. Setiap detik terasa menegangkan. Akankah kuda yang di depan bisa bertahan? Atau ada yang tiba-tiba menyusul di detik terakhir? Sungguh menegangkan, tapi seru juga ya. Sumpah, percuma kau nunggu benar, kagetnya. Omnya dapat. Aku panik duluan. Tak bisa. Kaget aku. Pacuan kuda tuh butuh keberanian. Aku tak mampu. Aku baru kurang kaget. Aku tak mampu. Aku tak mampu. Dan setelah puas melihat kuda, sekarang kita lanjut menuju ke destinasi berikutnya. Dan kali ini kita tidak sendiri, kita bertemu dengan beberapa teman-teman baru yang akan ikut kita. Oke boy, dan sekarang kita sedang berhenti di warung tepi jalan untuk membeli minuman khas Sumbawa, yaitu susu kuda liar. Harganya 50.000. Ini yang mungkin paling kecil kali, nggak ada lebih kecil lagi. Dan moment of truth ini kita akan challenge si Rafli karena dia sudah di Kazakhstan, dia sudah merasakan makanan ekstrim. Jadi aku akan minum 2 teguk, sisanya Rafli habiskan. Jangan sekarang juga dihabisin. Tenang bro, rumah sakit Kita masih kosong soalnya. Iya. emang dia berbahaya buat perut. Enggak sih. Enggak tahu. Abe nanya, kalau temenku nih kan lagi lapar, belum makan apapun, minum susu kuda bahaya nggak? Enggak sih. Ya enggak. Aman sih. Enggak langsung dihabiskan juga, gila. Ready? Ya, duluan ya. Duluan, kocok nak? Jadi, rasanya asam segar dia. Asam segar. Oh, susunya tuh bukan susu rasa susu ya? Ya susu kuda. Kalau susu kalau sudah di ini ada campurannya. Dicium dulu. Kalau susu asli kayak gitu dia. Kayak wanginya kayak air tahu malah coba dulu. Nah. Kayak aman? Dingin ya? Sah? Oke, kita kan tes Tapi nggak langsung dihabisin ya? kita tes korek, menyala nanti. Nah. Ready, bro? Aku duluan ya, Rasanya kayak air tahu yang tak berasa gitu loh. Oh tawarnya. Tawar. Lebih kayak air tahu. Nggak ada asam-asamnya, nggak ada asinnya, nggak ada apapun. Nggak amis. Bahkan nggak ada aroma susu. Di punyaku sih tidak ada aroma bagaimana ya. Kita akan tes dengan warga lokal, warga Kazakhstan. Kita coba guys. Ya, moment of truth. Dia sih tawar ya. Beda sama susu sapi memang. Lebih enak susu sapi. Kayak ini kayak air tahu nggak sih? Iya kayaknya.
Tapi lebih tawar. Ya. Ini aku Nggak ada yakin ngebau Riana baunya. bisa minum, aku yakin nih. Nggak mau. Iya bisa Coba, minum. serius. Karena air putih. Tapi aku merasa tenagaku kuat seperti kuda. Nggak secepat itu juga. Oh enggak cepat itu. Serius, rasanya tidak sehebat kau bayangkan. Masih lebih berasa susu sapi. Iya. Susunya tawar. Iya, kan dibilangin tawar. Enggak kayak susu kan? Kayak air tahu. Kan? Apakah bisa salah makan, Bro? Emang Memang gitu. tawar ya? Enggak, coba, Tabe. Udah pernah coba belum dirimu? Udah pernah coba? Oke, tes. Enggak. Sama nggak? Enggak, biar aku nih enggak salah ngomong. Oke, ini warga Jawa Barat Emang gitu. Emang gitu. Seperti ini. yang katanya asam kayak yogurt mana? Tapi biasanya memang lebih kayak susu basi sebenarnya, tapi ini agak berbeda sedikit. Oh, yang bener tuh rasa basi. Ya. Itu campuran air kali. Kasih warga lokal coba. Kau kasih warga lokal. Aku tahu aku salah minum nih. Enggak ada rasanya, campur ya. Iya, ini sudah Pakai agak. air ya. Kalau biasanya itu dia agak tawar, asam dia. Enggak terlalu murni berarti Dia, kan. dia terlalu ini sudah terlalu putih dia. Dia kayak air yang dingin tapi nggak terlalu ini. Ada kayak sari-sari pati dia biasa. Oh. Jadi yang kami minum ini apa? Ini kan sudah lama ditaruh, jadi sudah ini kayak sama fermentasi. Oh, rasa yang benar tuh malah basi. Iya, basi dia. Kurang real berarti. Sudah puas hidupmu, kawan? Sudah. Belum puas banget sih kalau aku Oke. ya, karena rasanya tidak sesuai ekspektasi ya. Dan sekarang kami Iya. akan pergi mencari kuda liar di hutan untuk langsung diperas susunya. Endang yang ada. Gas. Gas. Berhubung ternyata air susu kuda kita minum tadi itu rupanya tidak ori, oke. Akhirnya kita bertemu dengan warga lokal yang punya peternakan kuda. Jadi kita akan bukan beli lagi, kita akan peras susu kuda. Dan Langsung. John bakal langsung minum di tempat. Enggak, aku enggak berani. Nggak mau juga. Aku coba dikit ya, coba dikit. Oke, kita akan lihat susu kuda yang itu kayak gimana rasanya. Let's go. Buat adik-adik yang nonton di rumah, kalau naik motor jangan lupa pakai helm ya. Kalau kami apa boleh buat ya, ketika kita menjelajah pelosok Nusantara, kita bisa dapat pinjaman motor saja udah bersyukur banget. Jadi Bapak Ibu, yuk ajari anak-anak kita ya. Dadah. Ore. Dadah. Jadi kita sudah sampai nih. Lokasinya itu di tengah-tengah kayak di perkebunan orang gitu, dan kudanya sudah menunggu kita di depan. Hai kuda, ini lucu banget. Ini masih anaknya. Sudah siap kah diperas susunya? Aku mau pegang anaknya aja. Hai kuda. Oh iya, kata Hai, aku yang kuda. melompat dari belakang dia. Hai. Umurnya berapa nih kak? Adik, ngerti kan? Coba akta lahirnya keluarin dulu. Akta lahirnya mana? Hadap sini dia langsung. Ya, kau lah. Ya, mau. Ya, iyalah, tabe aman. Apa kita boy? Coos kita. Oke, masuk Jan. Niat baik pasti ada jalan nih. Oke, tabe semuanya. Karena ini kuda malah semua tanpa tali. Lu masuk dia kabur. Aman kah? Tabe. Woi. Hai kuda. Wih, joki cilik keren. Udah pro tuh. Wih. Pro ya tangannya. Pro turunnya. Awalnya rasanya agak takut nih untuk peras susu kuda. Soalnya ya kami takut ditendang oleh kuda ini. Karena ya namanya juga kuda liar kan, agak hati-hati nih. Jadi kita pengen mereka tetap tenang. Jadi pas kita awal coba ya gemetaran tangannya ya. Tapi ya syukurlah berhasil dan aman-aman aja nih. Dari Dari atas ke bawah. Ah, lu gak pandai lu John. Bentar. Agak gimana gitu yang tekstur susunya. Wah, ada anak kuda nih yang dekat. Rupanya dia juga ingin menyusu.
Kita mulai. Banget loh. Oke. Nggak seamis yang dibayangkan. Mau nyobain? Silakan. Yang kemarin Mas. Kayaknya aku kalau Jan. Lebih Hangat guys. hangat sih soalnya. Mana? Tapi kalau rasanya Hangat. Momen off-road sih Jan mau Kayak kemarin. cobain. Yakin? Oke, dia Langsung hangat-hangat. diperas langsung minum. Hangat-hangat yang kurang menyenangkan, ya hangat-hangat dari badan. Aromanya aman, tidak ada berbau aneh-aneh. Tapi dia berbusa, ya sudah. Namanya juga langsung dari asinya. nggak amis kan? Enggak ada bau aneh-aneh. Ya, emang iya kan fresh ini namanya. Dan dia nggak ada kayak katanya kecut, nggak ada juga. Nggak ada. Dan nggak ada amisnya. Ini yang bener berarti ini langsung kita lihat sendiri. Berarti selama ini orang minum yang bilang kecut itu yang basi. Habisin. Ayo habisin. Udah kecil kali minumnya. Nggak aman serius, nggak ada Ya, bau. makan yang banyak minumnya. Tapi nggak ada. Dia nggak ada wangi susu kayak susu sapi nggak ada. Pernah coba loh. Serius kak. Serius, saya aja nggak pernah coba walaupun punya kita. Ini nggak ada. Ini rasa kayak kemarin sih ya. Oke, momen off-road. Kita mencoba. Mundi tak bisa bayanginnya. Coba. Coba dong. Coba dulu dong. Gak ada rasa sih. Iya nggak ada. Iyalah, aku mau coba. Lebih berasa susu sapi. Iya ya. Tawar ya? Iya kayak kemarin. Kayak kemarin ternyata. Cuma masalahnya Gimana? yang dibilang orang kata basi itu apa ya? Nggak tahu. Nggak amis kan? Nggak amis, segar ini malah. Nggak amis. Nah, sekarang kita mau kasih lihat ke orang lokal yang udah bertahun-tahun pelihara kuda nih tak pernah minum susu Iya kuda. makanya ayo. Silakan Kak. Kakak aja belum pernah coba, ayo. Gimana ini yang punya kuda? Ini yang punya kuda nggak pernah minum kudanya, cuman Iya. Coba. Masa baru tahu? Jawab kayak kita aja kita Tapi ada rasa manis-manisnya juga sih. Oh iya. Sedikit Itu le mineral ya, itu beda. Beda tagline-nya, Bu. Bro, kamu harus coba. Nah, ya orang awam. udah 2-3 kali saya minum. Alah, itu terus alasanmu kemarin. Enak yang mana coba? Enak yang mana? Maksudnya Gimana? Enaknya ini sih. Yakin? Saya langsung. Ah, iya, kemarin iya, dia iya. langsung. Mas. Karena kami nanya 4 orang yang sama, semua mengatakan hal sama. Rasa susu kuda tuh agak asam, agak amis. Karena belum tentu mereka mau coba kayak saya belum tentu mereka juga pernah minum. Yang asli ya. Yang 2 kali saya coba tuh dia amis. Soalnya mereka itu belum tentu mereka juga punya kuda, kadang mereka beli di tempat orang yang punya kuda. Jadi mereka sudah tangan kedua, ketiga gitu. Adanya bukan minum asi ibunya, Nanti lari asi cepat loh. kuda liar. Biar strong jadi wanita. Dia strong. Nah, sah. Enak. Sah. Sama Asi ibunya atau asi kuda liar lebih enak? Mau coba lagi? Dia mau minum lagi. Serius? Walah, Bagus. mau nih. Nah, mumpung ketemu Riana. dokter hewannya langsung, Tabe, Kak nanya, jadi apa manfaat dari susu kuda, Kak? Benarkah dia obat asma? Kalau itu sebenarnya penelitiannya tuh belum ada ya. Saya juga cari jurnalnya juga belum ada kalau untuk obat asma. Tapi kalau orang-orang sekitar sini percayanya kalau itu obat asma. Gitu. Kakak pernah minum susu kuda liar? Nah, Gimana? Tambah kuat, strong? enak sih tapi kalau tambah strong saya nggak tahu ya. Mungkin harus rutin kali ya minumnya. Iya. Jadi mau minum Jadi kalau boleh dilihat secara langsung, Enakan kalau justru ini malah daripada- susu sapi itu lebih strong wangi Iya, susunya. malah susu kuda liar nggak ada Susu kuda rasa, nggak ada manis rasa. malah. Heeh. Dia nggak ada wangi-wangi khas yang kau temukan. Nggak di ada susu tawar sapi. kayak mineral, cuma hanya dikasih susu. Jadi kasih warna putih gitu. Tadi warna putih pewarna gitu. Even air tahu aja lebih strong bau Iya. tahunya. Kedelai aja mesti ada bau banget kedelainya. Ya, jadi Ini kalau nggak mau ada. kau mau gambarkan ya, dia tuh seperti air putih. Kau kasih Iya. warna putih, ya susu kental manis, tapi seencer versi- mungkin. Iya. Jadi masih soft banget. Nah, itulah susu Iya, kuda. agak manis. Oke, kalau kalian ada jurnal penelitian mengenai fungsi susu kuda itu benarkah untuk obat dan segalanya, infokan di kolom komentar. Dan sekarang akhirnya ya kita punya misi tercapai. Minum susu kuda liar langsung dari kudanya. Wih! Dan sekarang kita ada di
Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Looking for someone to show me the way when my map is torn up. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!